Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan semangat baru karena hari cukup cerah ya. Dan mudah-mudahan semua anak-anak juga tetap dalam keadaan senang. Anak-anak sekalian, Bapak perlu sampaikan bahwa mulai minggu depan kita akan mengikuti pertemuan tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Oleh karena itu, Bapak meminta kepada anak-anak kalian semua, kepada kalian anak-anak semuanya, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh guru ketika masuk di sekolah. Anak-anak sekalian, perlu Bapak himbau dan sampaikan juga bahwa mata pelajaran, ya, mapel agama Kristen itu tetap akan diberlakukan online yang akan kalian pelajari di sekolah kurang lebih waktu 1 sampai 2 jam itu adalah pelajaran mata pelajaran di kelas masing-masing atau mata pelajaran kelas ya. Kalau mata pelajaran agama Kristen itu masih akan kita tetap lakukan secara online. Oke. Anak-anak semuanya, kita akan memulai pelajaran kita. Tapi terlebih dahulu Bapak mengajak kalian untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan berkati kami untuk mengerti dengan baik pelajaran kami. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan selalu ada atas kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semuanya supaya kami boleh mengerti dengan baik apa yang akan kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ya, pada pelajaran sebelumnya itu sudah membahas tentang bagaimana seseorang ataupun bagaimana manusia memerlukan juru selamat. Hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang pelajaran kita. Ya. Coba dilihat semuanya. Nih. Nah, mana pelajarannya nih? Nah, sudah kelihatan? Jadi anak-anak, Bapak sedikit mungkin membagi pikiran karena Bapak juga sembari Zoom ya, sembari Zoom pelatihan ya untuk persiapan PPM kita. Jadi mungkin kalau ada kedengaran suara-suara itu karena ada di sebelah Bapak. Ya. Oke, anak-anak sekalian, pada pelajaran kita yang keenam pengorbanan Yesus Kristus. Dan kalau kita berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus, maka Bapak akan memulai dengan pertanyaan. Ya. Menurutmu apa yang dimaksud dengan pengorbanan? Menurutmu anak-anak, apa sih pengorbanan itu? Ya. Apakah kamu pernah berkorban bagi orang lain? Misalnya berkorban untuk orang tua, sahabat, guru, atau siapa saja. Katakanlah pengalamanmu itu, bagaimana perasaanmu ketika berkorban bagi orang tersebut. Pengorbanan, ya, mungkin kita sering mendengarkannya, apalagi teman atau saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, sering melakukan ibadah korban. Pengorbanan ialah mempersembahkan sesuatu, ya, mengorbankan, menggantikan sesuatu. Ya. Apakah kamu pernah berkorban bagi orang lain? Apakah kamu pernah yang harusnya bukan kamu yang mengerjakan, tetapi akhirnya kamu yang mengambil alih pekerjaan itu. Itu sama dengan berkorban. Yang harusnya bukan kamu yang membayar, tetapi akhirnya kamu justru yang membayar sesuatu. Yang harusnya bukan tugas kamu, bukan pekerjaan kamu. Ya, tapi harus jadi kamu yang mengerjakan, kamu yang. Jadi banyak hal ya ketika kita berbicara tentang berkorban ialah ketika seseorang melakukan sesuatu yang bukan harusnya dia melakukan. Ketika seseorang memberikan
sesuatu atau membayar sesuatu yang harusnya bukan dia yang membayar dan memberikan sesuatu. Seseorang yang harusnya bukan dia yang dihukum, tetapi menjadi dia yang dihukum. Seseorang yang harusnya bukan dia yang menjadi korban, tetapi justru dia yang menjadi korban. Jadi dalam cerita Alkitab ini kita akan melihat seperti apa sih pengorbanan. Pada zaman Yesus, penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang diberlakukan oleh pemerintah Roma. Hukuman ini dilakukan dengan cara mengikat dan memaku seseorang yang dianggap bersalah pada kayu salib. Yang disalib biasanya penjahat kelas berat, budak yang melakukan kesalahan yang sangat berat, dan para pemberontak. Waktu itu, serdadu membuat sebuah kayu salib yang besar. Mereka memikul salib itu di pundak Yesus. Yesus harus memikulnya, lalu serdadu-serdadu itu membawa Yesus pergi. Imam-imam besar dan orang banyak mengikut mereka turun ke jalan Yerusalem. Mereka pergi keluar kota, melewati gerbang kota hingga tiba di sebuah perjalanan yang berat itu. Coba bayangkan anak-anak, perjalanan yang berat membawa kayu yang besar itu sangat menyakitkan. Perjalanan yang berat itu membuat Yesus kelelahan, bahkan salib yang berat itu lagi untuk dia angkat dan dia serdadu-serdadu tidak memikul salib itu, tetapi Yesus yang disuruh untuk memikul. Serdadu-serdadu tidak mau memikul salib itu. Ya, imam-imam kepala tidak mau memikul salib. Ya, lalu mereka berpapasan dengan seseorang. Ia datang dari luar kota, namanya Simon dari. Ya. Coba bayangkan anak-anak sekalian, ya, seseorang yang harusnya bukan menanggung sakitnya perjalanan memikul salib, ya, tetapi harus dia yang menggantikannya. Harusnya para ahli Taurat, imam-imam lah yang memikul salib, tetapi justru Yesus yang mengganti. Jadi serdadu itu menghentikan Simon, ya, yang memaksa Simon memikul salib Yesus. Mereka naik ke atas bukit, makin lama makin banyak orang yang datang mengikuti Yesus. Beberapa sahabat Yesus juga datang. Mereka merasa sedih. Akhirnya mereka sampai di puncak bukit, meletakkan kayu salib di tanah. Serdadu membaringkan Yesus di kayu salib, memaku tangan dan kakinya di kayu salib tersebut. Yesus menerima semua penderitaan itu. Ia diam. Ia tidak membalas. Bahkan dia tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Tetapi Yesus mendoakan serdadu-serdadu itu. Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Para serdadu itu tidak tahu bahwa Yesus adalah Sang Raja yang datang dari Allah. Serdadu memanggil sebuah lubang, ya, menggali sebuah lubang di tanah. Mereka menancapkan salib itu di lubang. Semua orang melihat Yesus di kayu salib itu. Imam-imam kepala mulai mengolok-olok Yesus. Mereka berkata, jika benar engkau anak Allah, turunlah dari kayu salib itu. Namun Yesus, ya, dia tidak melawan. Apakah sulit Yesus untuk turun dari kayu salib itu sekalipun Tuhannya sudah datang? Tidak sulit, mudah bagi dia. Tetap melawan. Ya. Mengapa Yesus tidak melawan? Karena dia tahu dengan cara itulah dia bisa menggantikan dosa manusia yang terpaku. Namun Yesus tidak turun. Yesus tetap di kayu salib. Ia tetap di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Matahari tiba-tiba gelap gulita. Seluruh angkasa raya menjadi gelap. Di bukit kecil. Di siang hari berubah menjadi malam. Orang-orang menjadi takut. Mereka tidak berani mengolok-olok Yesus. Selama 3 jam Allah menjauhkan sinar itu. Sinar kegelapan itu. Ya, sinar itu. Jadi dari kegelapan itu Yesus berseru kepada Allah. Orang-orang mendengarnya dan mereka gemetar.
Akhirnya sinar matahari kembali lagi dan kemudian Yesus berkata, "Sudah." Lalu Yesus seketika itu lalu Yesus meninggal dan wafat, ya. Lalu dia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Pada waktu Yesus sudah mati atau wafat, Allah mengguncang kota Yerusalem dengan gempa. Orang-orang ketakutan bergegas pulang ke rumahnya. Bahkan komandan pasukan serdadu berkata, "Sesungguhnya lah orang ini anak Allah. Pengorbanan Yesus telah selesai. Ia telah menebus dosa-dosa manusia." Anak-anak sekalian perlu diperhatikan dengan baik. Siapakah yang berdosa? Siapakah yang sering berdosa? Siapakah yang sering mencuri? Siapakah yang sering mengejek temannya? Siapakah yang sering uh, membohongi orang? Apakah Yesus pernah melakukannya? Tidak. Orang-orang pada zaman itulah, ya, yang melakukan dosa. Orang-orang zaman itu, zaman sekarang lah yang melakukan dosa. Kalau misalnya kita berbuat dosa, siapa yang harus dihukum sebenarnya? Adalah kita. Sama seperti kita melawan orang tua, siapa yang dihukum? Ya kita. Kalau kita melawan Allah, siapa yang dihukum? Ya kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia-manusia yang Dia ciptakan adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya dan mau percaya kepada tidak binasa dan diselamatkan. Anak-anak, Bapak sudah katakan, seandainya kamu nakal, siapakah yang dihukum? Kamu sendiri. Seandainya kamu mencuri ketahuan, siapa yang dihukum? Kamu sendiri. Pada zaman dahulu semua orang berbuat. Bukan hanya zaman dahulu, sekarang juga orang berbuat. Ya. Imam-imam kepala pada saat itu, ya, mereka buat dosa. Ahli-ahli Taurat pada saat itu yang harusnya taat kepada Allah, tapi mereka berbuat dosa bahkan menyalibkan Tuhan Yesus. Ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mau mati bagi orang-orang berdosa? Bukankah orang berdosa biarkan saja masuk ke neraka? Mengapa Tuhan Yesus mau menggantikan mereka? Karena Allah itu. Ya. Karena Allah itu adalah kasih. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya, tidak ada seseorang yang mau mati bagi orang lain. Tapi Yesus mau mati bagi orang lain ataupun manusia. Tidak ada orang yang mau mati berkorban, ya, bagi orang yang jahat. Ya. Tapi mungkin kata kita, bagi orang yang baik, orang lain bisa mati. Tapi orang yang jahat, tidak mungkin ada orang yang berani berkorban untuk jahat. Yesus berkorban bagi kita, orang-orang berdosa, orang-orang jahat, orang-orang sering melawan firman Tuhan. Jadi anak-anak sudah tahukah artinya berkorban? Berkorban ialah ketika kita menggantikan sesuatu yang harusnya kita yang melakukan. Ketika kita membayar sesuatu yang harusnya bukan kita yang membayarnya. Ketika kita, ya, dihukum, ya, dihukum karena perbuatan orang lain yang harusnya orang lain dihukum, tapi kita mengganti. Itulah pelajaran berharga apa yang dapat kamu pelajari dari kisah pengorbanan Tuhan Yesus? Dari kisah Tuhan Yesus kita dapat belajar bahwa betapa besarnya kasih Allah, kasih Tuhan kita pada kita orang-orang berdosa. Tuhan kita tidak mau kita berada di dalam dosa, hingga Dia menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai penebus dosa bagi kita. Oleh karena itu anak-anak sekalian, ya,
Pelajaran berharga ini harusnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kalian mengerti dan kalian hidupi. Dan kita hidupi. Bapak hidup. Ya. Mengapa? Karena pelajaran berharga ini ya, akan menjadikan kita untuk apa? Untuk menjadi seseorang yang mau rela berkorban, membantu, menggantikan orang lain dengan Tuhan. Yesus tidak menuntut apa-apa, sekalipun dia sudah mati berkorban bagi kita. Yesus tidak pernah meminta kita untuk membayar pengorbanannya. Yesus tidak pernah menyuruh kita ya, untuk mencicil, membayar pengorbanannya. Yesus tidak pernah mengatakan, aku sudah mati bagimu, maka kamu juga harus mati bagiku. Itu tidak ada. Oleh karena itu, pelajaran berharga yang dapat kita lihat adalah bagaimana pengorbanan daripada Tuhan Yesus dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan. Karena apa? Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, karena Allah adalah kasih. Yang kedua, apa makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kamu? Ya, ini pengorbanan Tuhan Yesus merupakan sebuah dasar pengampunan dosa yang bisa kita pegang. Ya. Itu yang membuat kita selamat, itu yang membuat kita menjadi orang-orang percaya, itu yang membuat kita menjadi orang-orang merdeka. Jadi makna pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita adalah pengampunan dosa dan dosa kita sudah selesai diganti. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika dosa kita sudah selesai? Apakah membuat kita merdeka terus kore-kore terus bebas melakukan dosa? Firman Tuhan berkata, tidak mungkin kita menyalibkan Tuhan Yesus keluar. Jadi bagi orang-orang yang mengingkari pengampunan dosa Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang sengaja berbuat dosa, padahal dia sudah diampuni Tuhan Yesus, maka pengampunan dan tidak ada tidak mungkin Yesus disalibkan kedua kali bagi dia. Ya, maka syukurlah atas anugerah keselamatan. Kamu anak-anak sekarang sudah menjadi orang percaya, bersyukurlah dan jangan berbuat dosa. Bersama-sama dengan teman sekelas memainkanlah sebuah drama menceritakan kisah pengorbanan Yesus. Seandainya kita berada di kelas, kita bisa mainkan drama ini, tetapi kita tidak berada di kelas saat ini. Ya, anak-anak sekalian, ya, Bapak akan memberikan penugasan. Bapak hanya memberikan pengantar pembelajaran hari ini, ya, karena guru-guru semuanya juga sedang pelatihan dan untuk mempersiapkan pertemuan tatap muka di sekolah. Jadi Bapak hanya memberikan pengantar pembelajaran ini. Bapak meminta kalian untuk mengerjakan tugas bersama dengan orang tua, ya. Tugas bersama dengan orang tua, minta bantuan orang tua dan bersama-sama mengerjakan dengan orang tua. Mencarikan 10 ayat tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Cari 10 ayat Alkitab tentang pengorbanan Tuhan. Ya, anak-anak, paham? Ini tugas bersama dengan orang tua, ya. Tugas bersama dengan orang tua. Mencarikan 10 ayat yang berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Oke? Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas pengorbanan dan kebaikan Tuhan telah menghapuskan dosa. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bersyukur atas keselamatan yang sudah kami dapat. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk persiapan tatap muka di sekolah. Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan jagai kami dan Tuhan jauhkan kami dari segala penyakit corona ya Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, guru-guru kami dan teman-teman kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Dan